Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Putri Rizky dan NIM C1C01862 dengan mata kuliah akuntansi keperluan. Oke, kali ini aku bakalan membahas tentang bab 5, yaitu metode riset dengan buku acuan buku akuntansi ihsan. Dengan dosen pengampu Pak Wirmi Eka Putra. Oke, langsung aja ya. Di sini pembahasannya ada beberapa elemen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke, langsung aja. Nih, riset. Riset itu adalah pengamatan fakta, identifikasi atas masalah dan usaha untuk menjawab masalah dengan menggunakan pengetahuan merupakan esensi dari kegiatan riset. Nah, nih. Jadi riset itu dimulai dengan suatu pertanyaan karena menghendaki suatu deskripsi yang dijelaskan terhadap suatu permasalahan yang dipecahkan. Nah, sehingga suatu rencana untuk menjawab pertanyaan juga, bukan hanya kita mencari masalahnya, tapi kita juga akan memecahkan masalahnya di sini. Oke, next. Tujuan risetnya ada 5 loh. Yang pertama itu menggambarkan fenomena, selanjutnya itu menemukan hubungan, misalnya itu menjelaskan fenomena, yang keempat itu memprediksi kejadian-kejadian di masa mendatang, yang selanjutnya dan terakhir melihat pengaruh satu atau lebih faktor terhadap satu atau lebih kejadian. Oke, selanjutnya itu memahami replikasi gitu. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu pengertian replikasi. Replikasi merupakan gabungan dari kata duplikasi dan repetisi, sehingga membuat pengertian yaitu mengulangan suatu studi atau riset yang dilakukan secara sengaja. Jadi memahami replikasi ini kita tuh melihat nih, tinjau lagi riset-riset terdahulu gitu. Karena peneliti tidak mampu menyampingkan pengalamannya yang bersentuhan dengan ilmu eksakta. Jadi mereka harus menemukan dan dapat diterima secara masyarakat ilmiah. Jadi bersifat logis dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, selanjutnya itu pemilihan data dan sampel riset. Ada 2 nih. Yang pertama itu populasi. Populasi itu elemen secara keseluruhan gitu. Sehingga ini nih misalnya 100 gitu. Nah, sedangkan kalau sampel itu bagian dari populasi. Nah, jadi kalau sampel itu adalah beberapa gitu, misalnya 30 dari 10, 100 populasi misalnya kayak gitu. Oke, selanjutnya itu sumber dan metode penelitian data. Ada jenis data di sini, ada data subjek, fisik, data dokumenter. Oke, kalau misalnya data subjek itu berisi tentang opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik seseorang sekelompok yang menjadi subjek riset. Kalau data fisik itu biasanya itu berupa objek atau benda-benda fisik. Sedangkan kalau data dokumenter itu biasanya berupa faktur, penjualan, surat-surat, klaim, dan lain-lain pokoknya yang berharga gitu. Nah, perusahaan ataupun organisasi. Baiklah, yang kedua itu adalah sumber data. Sumber data ini terbagi atas 2, yaitu data primer dan data sekunder. Kalau data primer itu merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Sedangkan kalau data sekunder ini sumber data riset yang diperoleh peneliti secara langsung melalui media perantara. Beda ya. Pertama secara langsung nih, kalau yang kedua itu secara perantara media sosial ataupun sebagainya secara online gitu ya, ataupun media koran, cetak ataupun sebagainya. Yang terakhir, yang ketiga itu metode pengumpulan data. Ada seperti ya survei, observasi, dan memilih respon. Kalau survei ini kan bisa mengirimkan surat secara elektronik. Pokoknya pengumpulan datanya secara riset pada kondisi tertentu. Pokoknya ada kalanya tidak memerlukan kehadiran peneliti. Nah, itu observasi gitu, nah turun ke lapangan banget gitu, nah terlihat banget gitu secara individu dan melakukan komunikasi dan melalui pertanyaan-pertanyaan. Oke, udah tuh yang ketiga pemilihan responden, menentukan populasi sehingga suatu sensus ataupun sampel gitu. Nah,
Oke, selanjutnya itu instrumen riset pengembangan gitu. Ini biasanya dilakukan dengan cara kuesioner atau pencarian instrumen. Nah, sehingga ini bertujuan untuk meningkatkan respon, validitas, dan keandalan data, sehingga menjamin kebiasaan respon dan menjamin validitas dan keandalan jawaban. Oke, selanjutnya itu adalah analisis data dan persiapan laporan. Di sini dilakukan peneliti setelah mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam riset pemanfaatan berbagai alat analisis sangat bergantung pada jenis riset dan data yang diperoleh. Ketersediaan alat-alat analisis memberikan gambaran bahwa suatu alat analisis dan alat analisis lainnya dapat dengan saling bergantian dimanfaatkan dan terkadang hanya ada satu alat analisis yang dapat digunakan. Apa sih maksudnya di sini? Maksudnya itu adalah ketersediaan alat-alat analisis tersebut mencerminkan kompleksnya permasalahan atau fenomena yang dihadapi di setiap riset. Setiap riset itu akan berbeda-beda masalahnya, tergantung apa yang ditemukan dalam suatu risetnya itu. Apakah masalahnya bertujuan untuk begini-begini, ya, apakah pemecahannya seperti ini, dan berbeda-beda cara pemecahannya. Dan tahap terakhir riset kan persiapan laporan ya, jadi penyusunan laporan riset, sehingga berisi tentang hal-hal yang berkaitan tentang kegiatan peneliti sejak tahap persiapan hingga pelaksanaannya, hingga interpretasi, prestasi, dan penyimpulan hasil analisis. Bentuknya bagus dari suatu laporan riset. Belum ada bentuk atau format laporan riset sangat dipengaruhi oleh keinginan si peneliti. Jadi tergantung penelitinya gitu, nah bikin laporannya seperti apa gitu. Dan mesti dipertanggungjawabkan dan dilaporkan serta permintaan dari para sponsor riset. Jadi riset itu biasanya kan gak ada ujungnya. Karena apa? Permasalahan problem itu selalu ada. Sehingga mau tidak mau riset itu akan terus berkembang. Hari demi hari, waktu demi waktu, masa demi masa, tahun demi tahun. Jadi riset itu akan terus berjalan, berkembang tanpa melupakan riset-riset yang sebelumnya. Sehingga kalau riset ingin melakukan riset baru, maka kita harus berujuk dulu pada riset sebelumnya. Apakah dia memiliki kekurangan atau masih ada problem yang belum dipecahkan, dan akhirnya ya akan ditemukan solusinya, sehingga riset itu memang benar-benar sempurna. Tapi biasanya itu riset bakalan ada kekurangan dan kelebihannya. Namun juga manusia ya, kita memiliki kekurangan dan kelebihan. Jadi analisis data dulu, dan pada akhirnya mempersiapkan laporan dan menyudahi laporannya dan mempertanggungjawabkan atas riset tersebut yang dilakukan. Mungkin sekian dari aku ya. Mohon maaf apabila sekian ya dari aku. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun nggak ngenakin hati, aku minta maaf ya. Pada Allah aku minta mohon ampun. Semoga bermanfaat buat yang nonton. Makasih banget. Dan mohon maaf banget ya apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Jika masih dikehendaki Allah kita buat sharing-sharing. Oke, dadah.